Shalom, selamat siang bagi yang hadir di gereja maupun yang menyaksikan melalui tayangan live streaming. Saya juga menyapa buat Bapak Ibu Saudara yang ada di kolom chat ya, selamat siang. Nanti saya akan berdoa bagi yang di tempat ini maupun juga yang mengikuti melalui tayangan YouTube. Ada 52 penonton, saya percaya lebih dari ini karena ada yang mungkin disetel di TV ya atau di komputer yang ditonton oleh banyak orang. Lebih dari satu pasang mata, berarti saya percaya ada lebih ya. Baik, nanti saya akan menyapa, saya juga akan berdoa. Saudara boleh terus tulis doa saudara di YouTube dan nanti saya akan berdoa bagi saudara. Saudara, beberapa hari ini saya mendengar banyak kesaksian yang luar biasa. Kemarin saya dihubungi oleh seseorang yang detak jantungnya saudara, itu sehari-hari di sekitar 40. Tadi saya baca di Kompas Health, detak jantung yang normal itu 60 sampai 100 detak per menit saudara. Ini 40 saudara, artinya sangat riskan ya detak jantungnya. Dan sebetulnya sudah konsultasi ke dokter dan kata dokter ini harusnya di kateter atau di bypass saudara. Dan sebetulnya saya datang bukan khusus doakan orang itu Bapak Ibu Saudara. Saya datang itu karena mau doakan usaha dari seseorang yang dia ini katanya mengalami gangguan karena ada yang mau jahat sama dia. Ya kita berdoa, saya berdoa. Lah waktu saya datang, orang itu juga bertepatan hadir. Dan saudara, saya permisi, saya izin untuk didoakan, untuk mendoakan. Dan saudara tahu yang biasanya 40, 45, kemarin saya dikabari berapa detak jantungnya? Sekitar 90 detak jantung dan dia sehat, dia sembuh. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus dia sanggup menyembuhkan. Nah ketika saudara disembuhkan, setialah kepada Yesus. Jangan cari mujizatnya. Kalau saudara setia dengan Yesus, mujizatnya ngikuti saudara, itu bonus saudara. Ya, maka dari itu siang hari ini saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan, dia sanggup memberikan. Nah pertanyaannya, saudara setia enggak di dalam Tuhan? Kita mesti cross check saudara. Kadang-kadang kita mengalami masalah karena salah kita sendiri. Nah kalau itu salah kita sendiri ya bertobat, kembali ke jalan yang benar. Maka niscaya berkat, mujizat, iman, pelepasan itu akan mengikuti. Seringkali kita yang salah saudara. Nah tapi kalau memang kita mengalami ujian, kalau memang kita mengalami tantangan, perjuangan, jangan menyerah. Ada Tuhan yang sanggup menolong kita, katakan amin. Nah sebab itu saudara-saudara, saya percaya kuasanya masih nyata. Kemarin saya dihubungi lagi, ada seseorang namanya Catherine Grace, dia dari Probolinggo saudara. Dia bilang mamanya sakit dan mungkin tidak bisa ditelepon karena situasinya tidak bisa untuk ditelepon. Dan dia bilang, tolong didoakan lewat voice note atau rekaman suara. Oh saya percaya Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya berdoa dengan sungguh melalui voice note, melalui rekaman itu. Dan saudara tahu kemarin saya di WA, Pak puji Tuhan kondisi mama semakin membaik. Dan ini tinggal sedikit saja dan saya percaya ada kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Kita boleh kasih kemuliaan buat nama Tuhan. Saudara, banyak perkara-perkara ajaib yang saudara bisa alami ketika saudara percaya dan setia. Kalau saudara ngalami semakinlah setia. Jangan sistemnya butuh ya, kalau pas butuh baru datang Tuhan. Jangan. Hubungan kita dengan Tuhan itu seperti bapa dengan anak. Dia selalu membuka tangannya dan mengulurkan tangannya buat saudara dan saya. Dan saya percaya kalau dia adalah bapa dan kita adalah anak, dia pasti melindungi kita daripada yang jahat, katakan amin. Saudara gak perlu takut. Saya sebagai ayah, saya punya anak. Saya akan jaga anak saya supaya apa? Jangan sampai ada orang mau pukul, saya harus bentengi. Sama, Bapa kita di sorga pasti melindungi kita. Supaya kita jangan sampai ada hal-hal yang jahat. Nah itu berlaku selama Anda hidup benar loh ya. Kalau Anda hidup tidak benar ya bagaimana? Kalau Anda hidup tidak benar ini seperti kisah anak bungsu. Ditunggu sama bapaknya. Ayo sini, saya buka tangan. Anda tahu anak bungsu? Yang sampai mohon maaf harus makan kotoran daripada babi. Dia harus makan karena gak ada uang lagi, habis. Tapi Bapa membuka tangannya.
dan kembali. Dan apa yang dilakukan? Dijadikan pesta. Nah, di gereja seringkali banyak anak sulung. Apa itu anak sulung? Nggak seneng adiknya kembali. Loh Papa ini aku di rumah setia loh. Kok nggak pernah aku diadakan pesta. Tapi dia yang berdosa kok diadakan pesta. Terus bapaknya menjawab apa? Loh nak, semua yang di rumah ini loh milikmu. Nah itu loh, kadang-kadang orang Kristen tuh gitu. Ada anak bungsu yang datang yang bertobat, dirasani, digibahi, ya. Dia apalagi digosipin, loh jangan saudara. Justru anak bungsu itu datang kenapa? Karena dia tahu dia tidak bisa hidup tanpa Bapa. Dia perlu datang, dia perlu mengalami Tuhan. Sebab itu hari ini saudara, mari sama-sama kita semakin setia. Ada kesaksian lagi. Kemarin hari Minggu saya khotbah di Ibadah Raya 6. Saya ketemu dengan seseorang yang dia bukan orang Kristen. Dan sebetulnya dia itu kalau ke gereja sering nyari. Dia tuh bukan orang Kristen tapi suka ke gereja saudara-saudara. Dia suka nyari gereja dengan lagu-lagunya yang enak gitu ya. Mungkin untuk apa ya, untuk refleksi atau seneng apa ya, untuk ya santai, chill gitu ya. Nah kemarin tuh datang telat saudara. Tapi nggak tahu kenapa kemarin IR6 itu saya yang khotbah. Dia langsung terduduk, dia melihat, dia mendengar, terus dia seperti terjamah saudara dengan kuasa Rohul Kudus. Dia nangis saudara waktu firman. Terus yang bikin kaget apa? Kalau kita minggu pertama kan perjamuan kudus. Dia terima hosti dan saudara tahu tulisannya apa? Dia yang membasuh air mataku. Kalau dalam bahasa Inggrisnya wipe the tears. Yang mengelap air mata. Nangis tambah nangis saudara. Dia tanya loh Pak kalau gitu tuh gimana Pak? Ya saya bilang, ya Tuhan Yesus sayang sama kamu. Dan saya ngomong, karena dia bukan orang Malang, dia dari luar kota. Ini mesti gimana saya Pak? Saya cuma ngomong gini, pokoknya dalam seminggu kalau mimpi Tuhan Yesus, datang ke gereja nanti saya baptis. Saya bilang gitu. Dia baru pulang besok Sabtu, ya nanti kita tunggu saudara-saudara. Ya, kita percaya bahwa Yesus selalu iya dan amin. Mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir ya, tapi agak banyak ya. Di Wahyu 12, belum sudah buka kitab Wahyu ini ya. Wahyu 12 ayat yang ke-10 sampai 12. Tapi nanti saya akan bawa saudara kepada latar belakang dari pasal ini. Dikatakan apa? Di Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Ini ada lagunya saudara. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Ya kan? Terus lihat di ayat yang 11. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Nah itu dari ini lagunya, dari ayat ini saudara. Mungkin ada yang baru tahu? Ya puji Tuhan ya. Dikatakan ayat yang ke-12. Karena itu bersukacitalah hai sorga, hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara, kita perlu tahu latar belakang daripada iblis. Mari sama-sama kita lihat ayat yang atas, multimedia boleh bantu, ayat yang ke-7. Wahyu 12 ayat yang ke-7. Nah, dikatakan apa? Wahyu 12 ayat yang ke-7, ya. Wahyu 12 ayat yang ke-7, ya. Wahyu 12 ayat yang ke-7. Ya, Wahyu 12 ayat yang ke-7. 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 Ya, saya bacakan ya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Nah saudara perlu tahu ya, iblis itu sebelumnya adalah malaikat di sorga. Tapi karena mereka, kenapa mereka? Karena sepertiga sorga, sepertiga di sorga. Itu mereka memberontak kepada Allah. Mereka sombong, mereka serakah. Nah ini sifat-sifat iblis ini, sombong, serakah lah itu.
Sehingga apa? Nah, memberontak, terjadi peperangan. 2/3 lawan 1/3. Nah, akhirnya kita lihat ayat yang ke-8, setan gak bisa menang saudara. Iblis gak bisa menang. Ayat yang ke-8, dikatakan tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Ayat yang ke-9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Saudara, ini adalah asal muasal dari iblis. Dari malaikat yang memberontak. Sehingga dia dibuang ke dunia, dibuang ke bumi. Ya. Maka dari itu memang kita tahu bahwa setan itu menguasai bumi ini. Nah, ketika setan menguasai bumi ini, dia di situ dikatakan ada si ular tua. Saudara nggak asing ya dengan si ular tua? Si ular tua inilah yang menggoda Hawa, Hawa jatuh dalam dosa, Adam jatuh dalam dosa, sehingga upah dosa ialah maut. Maka dari itu Yesus perlu turun ke dunia, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, malaikat itu juga punya kehendak bebas. Itu tanda kasih Allah kepada ciptaannya. Nah saudara, kenapa malaikat tidak diselamatkan, kok manusia diselamatkan? Karena bedanya kalau malaikat itu desire atau hasratnya, dia memang mau jahat. Tapi kalau manusia dihasut atau terhasut saudara. Hawa terhasut saudara. Nah ini makanya penting ya, refleksi dari Hawa dan Adam, Adam dan Hawa. Hati-hati nih kalau suami-suami takut dengan istrinya. Oh iya. Karena Hawa itu istri, Adam itu suami. Ketika istrinya makan loh, harusnya kan Adam, loh ini salah. Tapi Adam yo-yo ae, dia emplok. Buah pengetahuan yang baik dan jahat. Akhirnya Tuhan tanya apa? Kamu di mana hai Adam dan Hawa? Tanyanya apa? Jawabnya apa? Ditanya di mana? Jawabnya kami telanjang. Loh sebelumnya telanjang kok. Kok baru sadar kalau telanjang? Karena itu tadi, mereka tidak taat. Loh tapi Hawa sudah mengatakan firman. Lah ini loh saudara. Ini yang saya sering bahas di gereja. Banyak orang dengarkan firman tapi nggak melakukan firman. Hawa tahu firmannya. Allah berkata apa? Semua yang di Taman Eden boleh kamu makan kecuali satu. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi ketika setan itu dalam wujud ular tua datang, Hawa ngomong loh, ini gak boleh, ini dilarang. Tapi si setan bilang apa? Gak apa-apa, makan aja, kamu nanti akan seperti Allah. Wah, Hawa tertarik, wah mantep nih. Hati-hati wanita-wanita, ibu-ibu, engkau mudah jatuh dari telinga. Ada diskon, engkau cantik hari ini, gitu ya. Kamulah hartaku, langsung kayak gitu saudara. Kena gombalan, gombal. Kalau laki-laki kalanya dengan apa? Visual. Mungkin dia melihat buahnya, wah kok seger ya, kok manis ya. Akhirnya dimakan ya jatuh semuanya saudara. Saudara perlu mengerti upah dosa ialah maut. Apa yang terjadi? Adam dan Hawa punya keturunan Kain dan Habel. Ayo, gak usah lama-lama. Kain lo bunuh Habel, itu kan upah dosa, maut saudara-saudara. Maka dari itu hari ini yang saya mau katakan apa? Saudara tidak perlu takut karena saudara punya Yesus, kita bisa menang atas kuasa-kuasa jahat. Kita bisa menang atas kuasa-kuasa gelap. Tidak perlu takut saudara. Ya, orang bilang sini tempatnya angker gini, lapo wedi saudara. Ya, saya beberapa kesempatan saya camping di gunung-gunung, saya camping waktu SMA, waktu kuliah, saya camping. Ya gak ono apa-apa, ya itu kan karena ketakutan aja, kerasa-kerasaan gitu. Karena apa? Firman Tuhan dengan jelas menyatakan roh yang di dalam diri kita lebih besar dari segala roh yang dalam dunia ini. Saudara tidak perlu takut saudara. Saudara terus andalkan Yesus. Nah ini tadi asal muasal iblis. Nah iblis ini akan terus. Kalau nanti saudara baca Wahyu 12, di atas dikatakan apa? Nanti akan terjadi 1260 hari di mana dikatakan di situ perempuan yang lari. Perempuan ini adalah gambaran daripada bangsa Israel, gambaran daripada umat Tuhan. Karena kenapa kok perempuan? Karena Kristus adalah mempelai pria bagi umatnya, bagi bangsa Israel.
Nah 1260 ini bicara apa sih saudara? Bicara tribulasi, masa penganiayaan 3,5 tahun saudara. Jadi sebetulnya kalau saudara senang baca Alkitab, Alkitab sudah bocorkan nanti akhir zaman itu bagaimana. Nah kalau saudara tidak pernah baca Alkitab, ya nggak tahu saudara. Ini yang jadi problem. Kalau saudara cuman dengarkan dari khotbah, dengarkan dari potongan yang cuman 30 detik, ya itu cuman hanya singkat. Saudara mesti baca Alkitab. 30 detik yang biasanya saya buat atau Bapak Gembala buat, ya itu cuman hanya untuk pemantik semangat saudara, tapi saudara harus dalami firman. Nah sebab itu hari ini saya mau katakan bahwa kita kita ini menjadi lebih daripada pemenang. Jangan saudara mau dikeremus, apa itu dikeremus? Dipelukutu, apa itu dipelukutu? Dengan kuasa gelap, saudara. Saudara nggak perlu takut selama saudara benar, selama saudara hidup dalam kebenaran. Maka saya percaya kuasa Tuhan akan ada bersama dengan kita semuanya. Kita punya Tuhan yang besar, yang dapat diandalkan. Kalau berjanji, pasti digenapi. Sebab itu saudara-saudara, iblis akhir zaman semakin masif. Dia bukan hanya bekerja dengan cara yang kolot, saudara. Enggak. Saudara tahu AI, Artificial Intelligence, ya, teknologi. Setan sudah pakai itu, saudara. Setan itu enggak kolot, saudara. Setan itu enggak audit, enggak kudet, saudara. Setan itu update, saudara. Coba saya kasih contoh sebagai penutup ya. Apa yang setan pakai dalam hari-hari ini? Ya namanya mental health issue. Saudara main sosial media, semua dibandingkan ke diri, Ngelihat orang sukses sedih, kenapa aku gak sukses ya. Ngelihat orang cantik, kenapa aku gak cantik ya. Ngelihat orang ganteng, kenapa aku gak ganteng loh. Kenapa dibanding-bandingkan aja, dibanding-bandingke gitu. Saudara, Alkitab jelas mencatat bahwa engkau berharga. Kalau engkau gak berharga, kenapa engkau dikatakan sebagai biji mata Tuhan? Kalau engkau gak berharga, kenapa Tuhan mau memandang seisi dunia hanya melihat engkau dan saya? Saudara-saudara, jangan mau dipelukutu dengan dunia, saudara. 1 Samuel menyatakan apa? Manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Sama seperti Raja Daud. Bagaimana orang memandang, lu harusnya itu Eliab, harusnya Abinadab, gagah perkasa. Daud siapa? Gembala domba di padang, masih muda, pipinya kemeran, berarti umur 17-an, 15-an. Baru puber juga dia. Tapi Tuhan melihat hati. Sebab itu hari ini mari kita andalkan Tuhan. Jangan mau dipelukutu, jangan mau didakwa. Saudara coba lihat ini ayat lagi, tadi dikatakan di ayat yang ke-10. Wahyu 12 ayat yang ke-10. Dikatakan apa? Wahyu 12 ayat yang ke-10. Dikatakan apa? Telah dilemparkan ke bawah. Ke bawah itu bicara tentang dunia orang mati. Sheol, Hades. Pendakwa. Saudara, setan itu suka mendakwa. Saudara kalau dalam dunia, kalau dihukum, kalau kuliah hukum, itu ada namanya pendakwa. Itu yang akan mendakwa, yang nyecer saudara. Ini hukum ini. Sudah saudara, kalau itu masa lalu, udah usah diungkit saudara. Kita nggak bisa muter masa lalu. Pak tapi dulu, waduh. Dula dulu. Saya rasa kita sudah tidak bisa ke masa lalu, saudara. Terus bagaimana yang kita bisa lakukan? Kita ke masa depan bersama dengan Tuhan. Pak, saya dulu pernah salah. Ya sudah, minta ampun, maju bersama. Pak, tapi saya dulu pernah gini. Ya udah, jangan jadi beban. Makanya ada lagu berkata, sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Tak kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, engkau melempar dosaku. Tak kau ingat lagi pelanggaranku. Nah itu saudara. Itu ada di mana tuh? Kitab Mazmur itu ada ayatnya itu. Jadi Alkitab luar biasa saudara. Mari senang baca Alkitab. Mari saudara senang baca firman ya.